Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 24 Mei 2022. Seperti biasa kita akan mulai dengan pembukaan penutupan ISG kemarin. Penutupan ISG kemarin cenderung mengalami pelemahan yang dikenakan titik resisten yang ada di EMA 34 kemarin, dari melemah sebanyak minus 1,12%. Dan kalau kita lihat bursa Asia lainnya, baik STI, Hang Seng, itu mengalami juga ikut melemah, yaitu sebanyak minus 0,83% dan minus 1,19%. Berbeda sendiri, Nikkei mengalami penguatan sebanyak plus 0,98%. Di bursa Eropa maupun bursa Amerika cenderung mengalami penguatan berbeda dengan apa yang terjadi di bursa Asia, di mana FTSI mengalami penguatan sebanyak plus 1,67%, dan plus 1,38%. DJI, SP500, dan Nasdaq mengalami penguatan di atas 1%, di mana untuk Nasdaq mengalami penguatan plus 1,59%, SP500 plus 1,86%, dan DJI plus 1,98%. Kemudian kalau kita lihat daripada pergerakan harga komoditas, di mana kalau kita perhatikan masih adanya kenaikan daripada harga oil, minyak mentah, di mana untuk Brent ini mengalami kenaikan jadi plus 0,77%, dan untuk gold kembali menguat di plus 0,2%, dan akhirnya juga terjadi koreksi terhadap gerakan bullish yang terjadi oleh komoditas gold atau batu bara menjadi minus 1,9%. Dan nikel dan tin juga mengalami pelemahan, minus 1,16% dan minus 0,15%. Dan CPO kembali lagi menguat sebanyak plus 2,24%, berbeda dengan copper yang cuma plus 1,34%. Untuk prediksi ISG hari ini, ada peluang untuk mengalami pelemahan sementara ke area support di 6770, dengan resisten yang dipertimbangkan ada di area 6976. Ada kabar dari berita Bursa Amerika, kalau kita lihat sendiri bahwa kemarin-kemarin adanya penurunan daripada growth stock, kayak kalau biasa orang bilangnya FANG, ya, FANG stock, salah satunya Alphabet, Google, Apple, dan sebagainya, dan Microsoft salah satunya, mengalami penguatan kembali setelah tadinya terjadinya penurunan. Kemudian juga untuk dari ketegangan yang terjadi antara Amerika dan China, bahwa sekarang ini Presiden Joe Biden mulai mensinyalkan atau mempertimbangkan, bisa dibilang, untuk mulai memotong tarif yang dikenakan ke barang-barang China, yang dari ekspor dari China. Yang sebelumnya itu kebijakan dari presiden lalu, yaitu Donald Trump. Kemudian juga adanya kenaikan daripada obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat, yieldnya mengalami kenaikan sebanyak 7 BPS menjadi 2,85%. Kenaikan daripada bursa saham Amerika, kelihatannya ini juga terlihat daripada adanya beberapa orang yang mulai mengalokasikan uangnya kembali dari tadinya mulai beli bond, sekarang mulai menjualnya, mungkin masuk ke saham kembali. Concern atau pertimbangan ke depan yang harus kita perhatikan adalah data daripada inflasi dan economic growth yang harus diperhatikan daripada investor, yang mungkin akan mempengaruhi terhadap pergerakan harga sahamnya. Dan untuk economic calendar pada minggu ini, ya data-data yang keluar yaitu kebanyakan ada Fed decision dan adanya FOMC minutes yang diadakan pada hari Rabu. Ini Fed decision itu RBNZ ya, kelihatannya bukan dari the Fed. Itu kalau Rabu itu FOMC minutes. Kemudian juga pada hari Selasa adanya data PMI, Eurozone Flash, New Home Sale US untuk data bulan April, US Flash PMI Mei, dan adanya BI rate decision atau tentang rate decision daripada suku bunga Indonesia di hari Selasa. Dan juga ada rate decision juga hari Kamis oleh BOK rate decision ya. Dan ada data hasil US GDP kuartal untuk 2022 ini. Kemudian ada weekly jobless claim. Dan juga untuk hari Jumatnya adanya data PCE atau Price Index untuk bulan April, US Personal Income and Spending April, dan juga Michigan Final Consumer Sentiment yang untuk bulan Mei. Adapun berita korporasi pada hari ini ada 3. Yang pertama ada BC, PT BC International Tbk, yang menganggarkan belanja modal sebanyak 82 miliar rupiah pada tahun 2022. Dan juga untuk yang
kedua ada SSMS atau PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk yang merencanakan untuk mendistribusikan dividen sebanyak 763 miliar rupiah pada tahun 2022 ini. Kemudian juga untuk Bayan, ada PT Bayan Resource Tbk yang mendistribusikan dividen daripada sebanyak 1 miliar US dollar berdasarkan daripada hasil yang didapatkan pada 2021. Kemudian juga ada 3 rekomendasi saham untuk hari ini dari Biduk Sekuritas Indonesia. Ada pertama yaitu LPPF. LPPF ini Matahari Departemen Store Tbk dengan trennya cenderung bergerak bullish baik jangka pendek maupun jangka menengah. Trade buy yang disarankan yang ada di area 5.775 dengan target price dekat dengan area resisten di sekitar area 6.500 dan target price kedua ada di area Fibonacci di 6975. Dengan stop loss di 5.050. Dan juga ada INKP. INKP ini terbentuknya falling wedge dan juga disertai dengan candle yang cukup menarik ya untuk diperhatikan, yaitu ada cukup bodinya cukup bagus dengan tren cenderung jangka pendeknya bullish, sedangkan untuk medium termnya masih cenderung sideways. Dengan trade buy sarankan di 7825, target price di 8325 untuk yang pertama, atau bisa nanti mungkin kalau bisa lanjut bisa mencapai ke area 8550. Stop loss yang disarankan di area 7325. Kemudian ada MAPA atau MAP Aktif Adi Perkasa Tbk, di mana dia cenderung trennya bullish, kemarin sempat gap up ya, dan bullish ini membentuk candle Marubozu yang menunjukkan ada peluang untuk mencapai ke area resisten 3.520 atau ke 3.650 dengan titik invalidasi atau stop loss-nya di 2.860. Kemudian juga adanya hari ini berupa kegiatan edukasi yang diadakan oleh Biduk Sekuritas Indonesia dengan judul Sekolah Pasar Modal Learn and Earn yang diadakan pada hari ini jam 1 siang sampai jam 4 sore. Pendaftarannya bisa melalui WhatsApp dengan nomor yang tertera, dan link akan diberikan setelah mendaftar melalui WA-nya. Pendaftaran cukup hanya menggunakan nama lengkap dan email yang valid, dan diingatkan kembali bahwa kegiatan edukasi Biduk Sekuritas sifatnya gratis. Kemudian juga untuk Sekolah Pasar Modal Saham dan Reksadana, ada edukasi selanjutnya pada hari Rabu, 25 Mei 2022, di mana ini ada kerjasama dengan Sinhan Asset Management Indonesia, dari jam 1.30 siang sampai jam 4 sore. Pendaftarannya juga dengan melalui nomor WA ya, di nomor WA yang tertera, dan linknya akan diberikan setelah mendaftar menggunakan nama lengkap dan email yang valid, dan ini juga sifatnya gratis. Kemudian untuk sesi ini berakhir, akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, di mana Bapak dan Ibu bisa menanyakan tentang saham-saham yang ingin diketahui outlook-nya secara teknikal. Kami akan beri waktu sebanyak 1 sampai 2 menit saja cukup untuk mengetikkan di kolom Q&A. Saya akan pause terlebih dahulu dan kita akan lanjut setelah 1 atau 2 menit ke depan.
Baik, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Kita akan lihat dari pertanyaan pertama, yaitu dari Bapak Robertus Immanuel, bertanya tentang saham FMX, SMDR, dan Waskita. Bicara tentang pergerakan daripada saham FMX, kalau dilihat daripada pergerakan candle kemarin, bahwa ini bentuk inside bar, pergerakannya masih tertahan di resisten di 1435, dan selama masih bertahan di sini ada peluang ini untuk melemah ya, apalagi kemarin melemah sementara mungkin ke area 1250 atau 1255. Ada peluang untuk melemah ke area sana. Kemudian kita lanjut ke saham, tadi ada SMDR dan Waskita. SMDR kelihatannya masih ada peluang untuk lanjut menguat, terlihat daripada stokastiknya pun juga cenderung sudah adanya untuk menyilang ke arah atas. Terlihat tidak ada daerah netralnya. Peluang penguatan masih ada, dan candle kemarin pun membentuk value swing, ada peluang untuk mencapai ke area 2960, sangat dekat sekali mungkin ya, 2980 juga bisa, daripada penguatan yang terjadi. Mengingat bahwa supportnya itu cukup tipis ya, jadi di sekitar area 2500. Dan kita akan bicara tentang Waskita. Untuk Waskita sendiri, kalau dilihat dari pergerakan chartnya, itu cenderung bearish, seperti yang sudah disampaikan melalui UV dan Winner biasanya, bahwa bearish itu kita lihat daripada penurunan daripada gerakan candle ini di bawah daripada garis kuning dan ungu. Salah satu caranya kuning, ungu, dan biru ini menunjukkan bahwa trennya cenderung menurun. Tren yang menurun ini pun dilihat daripada kemarin, bukan kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 4 Maret, ini kan bentuk support, dan tertembus pada tanggal 28 April, tertembusnya support pada area sini menunjukkan ada peluang untuk lanjut melemah, dan masih bisa sekarang lagi tertahan di support kuatnya di area 480-an. Apabila melewati area 480, ada peluang untuk lanjut melemah lebih jauh, bahkan sampai ke sekitar area 460, daripada pergerakannya yang cenderung ke arah bearish. Jadi harap hati-hati untuk saham Waskita. Lanjut ke saham SRTG, Doit, dan ESA dari Ibu Emi. Bicara tentang saham SRTG, ini cenderung masih tertahan di area hammer atau 19 Mei, candle 19 Mei yang terbentuk. Jadi kalau ditanya ini harap dia perhatikan terhadap candle 19 Mei ini, di mana low-nya itu ada di sekitar area 2990. Apabila dia mampu melewati pergerakan candle-nya ini nanti mampu melewati daripada 2990, tidak menutup kemungkinan untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 2810. Jadi harap perhatikan supportnya, karena memang tergantung daripada support yang di sini. Melewati nggak akan nyampe 2980, nggak, kalau ngelewatin baru ada peluang untuk lanjut turun ke sekitar area 2890. Dan peluang penguatannya masih ada selama dia masih bergerak di atas daripada candle yang ditunjukkan tadi 19 Mei 2022. Kalau misalnya nanti mampu melewati EMA-nya juga, bisa mencapai ke sekitar area 3.500. Kalau sekarang jadi menunggu daripada kalau mau ikutin stop loss yang sudah diberikan, dan target yang diberikan. Kalau kena stop loss ya stop loss, jangan dipaksain hold. Bicara tentang Doit sekarang, Doit masih cukup oke, sama supportnya belum tembus di area 478 masih oke, ikut saja plan yang sedang berjalan. Belum ada tanda-tanda sampai dia ngelewati ini. Kalau udah ngelewati ini baru ikuti stop loss yang kedua. Ini masih cukup oke, ikuti aja daripada satu Telegram. Masih sama, belum ada yang beda, masih bisa untuk area sini 630-an. Selama pergerakannya belum mampu melewati daripada support yang kita bagikan di Telegram atau di bagian titik SL. Dan lanjut ke saham ESA dan Medco dari Ibu Mari. Untuk ESA ini lebih cenderung turun dengan stokastik yang seperti ini ya. Mungkin bisa koreksi ke sekitar area 1145. Belum bisa sampai ke sana terlebih dahulu untuk pergerakan yang seperti ini. Dan lanjut ke saham
BSSR dan SRTG tadi udah ya, BSSRT. BSSR itu cenderung kelihatannya masih ada peluang untuk melemah dengan penandaan ini pun dari sekarang di MA90 ini. Peluang untuk berkoreksi lebih lanjut itu masih bisa tercapai, bisa mungkin ke sekitar area support di area 3.620-an. Ini bisa tercapai dengan gerakan seperti ini. Masih mampu, karena memang kalau kita lihat daripada pergerakannya sempat breakout trend line dan juga cukup impulsif pergerakannya. Penahanan di EMA 90 akan menjadi menarik kalau terjadi demikian, tapi untuk sekarang belum terlihat, jadi kemungkinan masih turun terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke saham Indi dan Telkom. Indi kemarin itu case-nya itu kan kena daripada area resisten. Walaupun stokastiknya sekarang mengarah ke atas, karena kita lihat juga daripada pergerakannya ini karena resisten disertai dengan penurunan harga call yang terjadi pada hari ini, ada kemungkinan untuk koreksi terlebih dahulu, mungkin kita dekat di sekitar area 2670. Lanjut ke saham Telkom dan BBC. Dari Ibu Whisper. Untuk Telkom itu kalau kita lihat ya, Telkom juga sempat breakout terhadap banyak breakout supportnya di sini. Ya breakout. Kemudian breakoutnya cukup impulsif pada hari kemarin ya untuk saham Telkom. Pada 23 Mei 2022. Bisa nyentuh support di area 4050 untuk pergerakannya. 4030 deh, sorry. 4030 bisa tersentuh untuk pergerakan daripada saham Telkom dengan kelihatannya sudah bergerak di bawah EMA 90, jadi cukup harap hati-hati takutnya mulai dalam fase bearish. Lanjut ke saham BBCA. BBCA juga sekarang lagi sideways jangka pendek sepertinya. Ini bentuk base namanya, semacam kayak kotak kecil itu. Kalau dilihat kayak kotak kecil ya. Dalam harga yang kecil, nggak panjang kayak sideways, kan panjang kayak gini. Kayak dari tanggal 19 sampai 25 April. Kalau ini kan masih sedikit sekali, beberapa hari. Kalau kita lihat dari sini ya, ini supportnya di 7.250. Dan ini resistennya di sekitar area 7.700. Kemungkinan yang terjadi untuk sekarang selama masih belum tembus support dan resisten yang disampaikan, kemungkinan pergerakannya hanya berkutat atau dalam area tersebut. Mungkin kalau turun pun sampai ke area sini dulu 7.250-an. Dan kalau naik pun akan tertahan di area 7.000 tadi, 7.700. Jadi cenderung satu jangka pendek. Lanjut ke saham Taiwan dan ESA. ESA tadi sepertinya sudah, nanti aku cek dulu. Taiwan ini tergantung daripada, dengan stokastik ini sebenarnya cukup menarik, tapi tergantung daripada pergerakan pada hari ini. Apakah dia mampu menguat atau tidak. Dengan kelihatannya sedang tertahan di area trendline ini, kemungkinan kalau misalnya nanti itu untuk menarik seperti Marubozu, candle-nya ada peluang untuk sampai ke sekitar area 530 atau ke area 540 dengan asumsi bahwa dia tidak mampu melewati daripada area 480 atau area support atau SL-nya. Dan kita akan lanjut ke saham ESA. ESA tadi sudah ya, kita langsung ke saham yang belum terlebih dahulu. VSAW. Gerakannya sebenarnya jujur saja kalau dilihat dari chart cukup volatil dan kelihatannya juga ini kurang liquid sepertinya dari pergerakannya. Dari candle-nya pun hampir sulit untuk dibaca dan ditentukan resistance dan support-nya. Tapi kalau bicara tentang trend, kan sempat datar bahkan ya, datar sampai ada 3 bulan dari Februari bahkan sampai Desember. Dan semenjak itu kan dia sempat menguat sampai ke area 8.700 dan kemudian langsung ini spike ke atas, kemudian langsung turun ke bawah bentuk low yang lebih rendah di 1 April. Kemudian juga kalau di sini kelihatan juga dia mulai buat coba menguat lagi dan kembali lagi tertahan oleh area garis kuning dan manis ungu yang menunjukkan bahwa dia trennya cenderung bearish.
Kalau bicara tentang yang seperti ini sebenarnya kurang kurang oke untuk diteknikalkan ya kalau chartnya seperti ini karena bolong-bolong. Jadi kayak gap semua, gap yang tidak signifikan lah, bukan sebagai target. Kemudian lanjut ke ini, ke 6 bisa turun ke 6.050. Dan lanjut ke saham Telkom tadi sudah, BMRI, Azro, dan Info. BMRI, case-nya sama kayak BCA tadi, belum ada perubahan, pergerakannya masih tadi juga mirip-mirip, ini cuma beda di EMA 90, sempat jadi gerakannya yang tadinya bagus, kembali lagi ke area sideways terdahulu pada area tanggal 16 Maret, yang waktu sudah sempat tertembus ya. Resistannya di sini tembus sampai ke 9.000, kemudian lanjut turun kembali, dengan dimana sekarang untuk support baru sekitar area 7.725. Jadi kalau dilihat dari sini pun kelihatannya bahwa dengan stokastik yang seperti ini, kalau dia tidak mampu daripada melewati resisten 8.100, belum ada peluang cukup menarik. Kalau misalnya 8.100, ada peluang menutup gap di 8.300. Supportnya itu ada di 7.725. Dan kita akan mulai lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Adro sama Inco. Adro jangka pendek bisa koreksi ke area sini 2.970. Resistennya itu ada di 3.460. Kalau bisa mampu lewat itu baru ada peluang menguat lebih lanjut. Untuk sekarang masih tertahan, jadi ada peluang untuk support. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Info. Info setelah kena target pertama dan sekarang mulai nutup gap ya, nutup gap di 7.725. Penutupan gap ini mungkin dengan stokastik yang dekat-dekat dengan area overbought, mungkin bisa ditandai dengan adanya peluang untuk koreksi sedikit, mungkin ke sekitar area 7.400. Thank you. Karena kita akan lanjutkan ke saham berikutnya, yaitu bicara tentang saham Indi. Tadi Indi kan tadi udah dibahas. Sudah ya, ini dibahas. Ada terkait dengan koreksi yang mungkin terjadi ke sekitar area support terdekat yang tadi disampaikan. Kemudian lanjut ke saham Excel. Kita belum bahas Excel. Dari Bapak Tony Hermanto. Excel ini sempat ini ya, sempat menguat sampai ke resisten kuat di 3.390. Kelihatannya 3.400. 3.390 hanya. Kemudian langsung terkoreksi secara tajam sampai ke sekitar area 2000. Sekarang belum tentu ya, tapi bisa nyampe ke area dekat sini di sekitar area 2.525. Dan lanjut ke saham supportnya di situ ya, Bapak Tony Hermanto, di sekitar area yang terdekatnya ya, sekitar area 2.500, 2.530, bukan 25, sorry, 2.530 supportnya. Kemudian lanjut ke MTK dan SIDO. Untuk saham EMTK. MTK ini cenderung sempat ya ini ya, sempat terjadinya ARB. ARB sekitar 2-3 hari sepertinya kemarin ya. Untuk sekarang lagi mencoba, ada nembus ya, dan nembus trendline. Jadi harap hati-hati takutnya retest terhadap trendline, di mana itu tanda akan melanjutkan lagi pelemahan sampai sekitar ada 1.740. Lanjut ke saham SIDO. SIDO pergerakannya masih cukup aman dan menarik. Dengan ini masih cenderung disebutnya retest terhadap area resisten di 950.
Kemarin ditutup pun di 960 ya, atau ini pergerakan hari ini. Sebentar saya cek terlebih dahulu untuk candlenya. Ini masih pergerakan daripada 23 Mei, tanggal kemarin. Jadi masih cukup menarik daripada pergerakannya, masih di atas daripada resisten 950, ditutup 960, masih ada peluang untuk mengikuti daripada yang dibagikan melalui Telegram. Jadi ikuti aja targetnya selama masih bergerak di atas daripada support atau SL yang disampaikan, ikuti daripada arahan yang berlaku. Masih bisa mungkin ke area sini, area 1000 atau ke area 1020, ini masih bisa tercapai. Sekarang kita bicara tentang saham GZCO. GZCO cenderung turun kelihatannya, ini ada smooth gap, kemudian ditutup langsung, kemudian kelihatannya akan ada lanjutan daripada penurunan yang terjadi, bisa sampai ke sekitar area 185 kalau nanti penutupan daripada candle hari ini tidak mampu melewati daripada resisten di 235. Kalau resisten yang terlewat itu akan menjadi menarik. Dan kita lanjut ke saham Antam, Era, dan BBCA. Biasanya tadi kelihatannya sudah, kita langsung ke Antam dan Era ya. Dari Bapak Eka. Antam kelihatannya masih cukup oke. Dengan kemarin sempat rebound di 2280-an. Masih ada peluang untuk lanjut menutup daripada gap-nya di 2730-an yang belum tertutup, dengan support yang perlu dipertimbangkan di sekitar area 2280. Nah, kita akan lanjut ke Era. Era pun juga, walaupun ini muatnya masih kelihatannya sementara sifatnya mungkin ke 515, karena kelihatannya dari pattern yang terbentuk dan potensi penguatannya itu cukup tipis, masih bisa untuk hanya retest terhadap area sini, kalaupun menguat, sangat tipis ke 520, 515, dan peluang pelemahannya masih ada dengan candle seperti ini, yang bisa sampai ke support kembali sekitar area 490. Mantap merah sudah, kita lanjut ke power. Kalau bicara tentang trennya, Ibu Eka itu cenderung kalau yang era bearish, Antam cenderung bullish, BCA masih transisi, mungkin ada transisi, tapi kalau bicara tentang sekarang lagi saat masih KPT. Dan lanjut ke saham power. Saham power masih dalam tren bullish. Kemarin sempat buat candle hammer. Dengan kalau misalnya ini menarik kalau misalnya udah lewatin high-nya ya, high daripada candle hammer-nya. Kan ada high-nya nih kelihatan nih, high 95 di atas kiri itu kelihatan. Nah, 95 high-nya kalau misalnya lewat misalnya 695 jadi 700-an. Ada kemungkinan dia lanjut menguat sampai ke 710. Dan lanjut ke saham yang lain, yaitu saham power tadi sudah, Pegas, Elsip, Doit. Saham Pegas ya, udah nyampe ke target 2 yang disampaikan dari beberapa hari lalu atau minggu lalu. Kalau bicara tentang trennya masih bullish. Dia sudah dekat resisten, jadi harap hati-hati, resisten yang belum disentuh di sekitar area 1615 atau 1610. Harap hati-hati terkait dengan ketika menyentuh itu, takutnya nanti terkoreksi. Jadi harap hati-hati dan perhatikan di area tersebut. Kemudian untuk dari pergerakan masih bullish, bisa sampai ke area sana, karena resisten cukup kuat, jadi harap hati-hati ya. Akan menjadi sangat menarik kalau misalnya dia mampu nanti melewati dari 1650. Kalau dia melewati itu karena adanya jadinya peluang untuk bergerak lebih lanjut mungkin ke area 1800. Untuk sekarang hati-hati terhadap koreksi setelah kena area 1600-an. Kemudian lanjut ke saham tadi Pegas sudah, Elsip sama Doit tadi sudah disampaikan, kita langsung lanjut ke Elsip. Pergerakan daripada saham Elsip
Ini sangat menarik kalau kita bisa nunggu ya. Nunggu nih, nunggu. Mending main tunggu. Kalau dia bisa ngelewatin area trendline ya. Untuk sekarang belum, masih menunggu. Mungkin nanti kalau kena 1530 akan jadi menarik. Sekarang belum. Masih menunggu daripada pola yang terbentuk. Jadi wait and see terlebih dahulu. Kalau bicara tentang peluang penguatan masih ada nggak? Masih ada sampai ke 1500. Kalau supportnya terdekat itu ada di sekitar area 1310. Jadi kurang menarik distribusinya. Lanjut ke saham MNCN dari Bapak Ardi. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Lydia terkait dengan saham BBYB, Bank, dan CP. Bisa dengan pergerakan saham MNCN, ini kalau dari pattern agak kurang menarik karena kalau dilihat daripada ini sudah tembus support, maupun kemudian bertahan di sini ya, jadi sideways ya, sideways kayak biasa tadi. Jadi kayak kemungkinan nih 905 sampai 980 lah pergerakan daripada range pergerakan harganya cukup kecil dan bisa disarankan untuk spekulatif di area yang sangat tipis seperti ini. Jadi ini harus menunggu daripada mampukah dia kembali lagi di atas daripada 980. Kalau dia mampu itu akan menjadi menarik dan bisa mungkin lanjut menguat ke sekitar 1020 atau ke area 1060. Untuk sekarang belum, bisa kemungkinan sideways di area yang tadi disampaikan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham pertanyaan dari Ibu Lydia tentang saham BBYB Bank Cepin. BBYB kalau bank digital ya, mungkin bisa saya sampaikan bahwa bank digital secara teknikal sekarang lebih ngarah baik kayak BBYB atau itu cenderung ngarah ke bearish. Kalau dilihat dari pergerakannya yang dibawa daripada garis warna ungu dan warna kuning, yang ingat aja garis ungu kuning kalau di bawahnya bearish, itu cenderung lebih ngarah turun. Apalagi dengan pergerakan seperti ini ya. Kalaupun menguatnya sepertinya hanya menguat retest ke sekitar area 1530, tapi kelihatannya pun masih akan melanjutkan penurunan. Penurunan terdekat yang begitu jadi ya ke supportnya di sekitar area 1200. Kita lanjut ke saham BNK. Oh ini belum lama ya. Sama, dia bereaksi. Ini kelihatan candle hari ini. 23 Mei. Candle yang terjadi pada tanggal 24 Mei ini, bukan 23 Mei. Kayak cukup besar ya, minusnya berapa? Minus 1. Dan ada reaksi terhadap resisten di sini. Ini Marubozu. Apalagi kalau dia nanti bertahan di closing, sampai closing nih, sampai tutup market. Dia bertahan dengan candle bentuk seperti ini, biasanya akan dilanjutkan dengan pelemahan. Apalagi dengan tren di bawah daripada garis biru, menunjukkan ada potensi pelemahan yang bisa dicapai sampai sekitar ada 1750 terdekatnya. Dan lanjut ke saham Arto. Arto ya, ini ada yang tanya Arto tadi. Arto, BJTM, dan Zinc. Tentang saham Arto sama yang terjadi dengan tadi kita bahas BPIB, pergerakan di bawah daripada garis ungu dan kuning. Selaras, memang kalau lihat dari perbankan digital, beberapa hari belakangan ini memang cenderung bergerak turun, minus 4%, minus 6%, benar ada yang RB. Kalau dilihat seperti ini, ya cenderung bisa turun, walaupun dengan stokastik seperti ini, kalaupun naik pun jangan sampai area mana sini, 8.800-an, karena tertahannya di situ. Nggak menarik, kurang menarik. Jangan, dari pergerakan bearish seperti ini lebih cenderung turun bahkan, bisa sampai ke 7.080. 7.075, sorry. Jadi harap hati-hati untuk pergerakannya untuk saham bank digital masih dalam keadaan bearish. Mostly seperti itu. BJTM akan menjadi menarik kalau dia nyentuh 770-an, 775. Kalau sekarang belum, menunggu hal itu terjadi. Supportnya di 740, sorry bukan 7.000, 740. Kalau kita lihat di sini supportnya, masih ada peluang untuk menguat dengan stokastik seperti ini. Tapi perhatikan supportnya di 740 ya. Auto, GJTL, dan UFO ya, UFO. Dari Bapak Robinson Jaya ada GJTL dan UFO, sama Ardi, Bapak Ardi ada Auto. Sama Auto.
Kurang liquid, tapi ini ada kelihatan transisi. Perhatiin supportnya di 1070 ya. Trade dengan support 1070, peluang penguatan masih ada sama bergerak di atas 1070. Bisa sampai ke area 1140-an atau sampai ke area sekitar area 1170. Peluang penguatan DP auto. Selama bergerak di support yang di atas support yang disampaikan. Kemudian lanjut ke saham GJTL dan UFO. Ini tadi auto, kita lanjut ke GJTL dan UFO ya. GJTL cenderung sideways tapi dalam keadaan bearish ini transis, ini udah bearish tapi ini ada sideways jangka pendek dari tren yang jangka panjang cenderung bearish. Sekarang kita tahan di support di 600-an, 600 perak. Tidak disarankan untuk main ini, lebih ke arah support stagnan, gerakannya di 600 sampai ke area 690. Penguatan pun akan tipis dan banyak kali resisten yang harus ditembus, kayak di sini 640, bahkan langsung nemu lagi di 645, dan bahkan di sini juga ada lagi 650. Jadi agak sulit untuk dimainkan secara spekulatif, dan juga dari tadi seperti ini agak berbahaya, takutnya nanti nembus support. Kalau nembus support akan menyentuh support selanjutnya yang di bawah, mungkin sekitar area 590. Bicara tentang saham berikutnya, yaitu saham Telkom. Kita belum bahas Telkom, BBRI. Telkom BBRI dari Bapak Bahri. Telkom ini masih jadi pertanyaan apakah dia mampu bertahan daripada di atas support atau kembali lagi di atas support dari pergerakan ini ya. Jadi menunggu. Kalau misalnya nanti tetap turun di bawah daripada garis yang di sini nih, kelihatan garisnya, bahkan nanti penutupan kayak di bawah sini di 4070, kemungkinan bisa sampai lanjut ke 4030. Ini jadi arah hati-hati dan waspada, belum ada tanda-tanda untuk rebound kembali sampai dia mampu melewati bentuknya valid swing di area 4200 untuk sekarang belum. Dan kita akan lanjutkan lagi ke saham Arto. Tadi sudah dibahas, langsung ke saham Adro, BBRI dan Arto. BBRI sama kayak tadi BCA, nggak beda. Ini lebih ngarah sideways 4.250 sampai ke 4585, 4575 sorry. Jadi kelihatannya dia cuma ada bergerak di area tersebut dan sangat terbatas pergerakannya. Dan untuk ditentukan cenderung naik atau turunnya lebih sulit karena ini cenderungnya sideways. Sideways itu jadi gerakannya situ-situ aja sampai ada penembusan dari titik resisten atau support. Kemudian lanjut ke saham Ardo. Kayaknya ini typo ya, tidak ditemukan kode untuk Ardo. Ini Arto kayaknya agak typo. Kemudian lanjut ke Tarto, tadi sudah dibahas sama kayak Bank Digital BWB, pergerakannya cenderung bearish dan mungkin bisa capai ke titik area support yang tadi sudah disebutkan. Dan kita lanjut ke saham IATA dan ESA. ESA tadi sudah ya Bapak Niko, kita langsung lanjut ke IATA. Terkait dengan IATA, tertahan di resisten, sempat kena 240, dan kelihatannya juga mulai mau coba muat, tapi akhirnya jadi kecil-kecil, kemungkinan kayak gini biasanya akan turun lebih lanjut, mungkin ke area 170-an, 180 sorry. Dan lanjut ke saham DMMX. Saham DMMX kelihatannya cukup menarik daripada pergerakan saat ini ya, yang sekarang ada retest terhadap titik area resisten. Selama masih bergerak di atas itu 1950-an, ada peluang untuk lanjut menguat mungkin sampai ke area 2200 atau sampai ke area 2400. Dengan support yang perlu dipertimbangkan di sekitar area 1700. Mungkin sekitar area 1700-an, 1700-an, 1790 untuk lebih aman ya, untuk support daripada area DMMX. Cukup menarik daripada pergerakan dari saham DMMX. Kemudian lanjut ke saham berikutnya. Ada yang bertanya tentang saham MLPL.
MLPL ini kelihatannya berbeda daripada pergerakan saham yang tadi sebelumnya kita lihat ya, DMX. Ini cenderung bergerak dalam pola bearish, masih bergerak di bawah trendline, dan juga kelihatannya kalau menguat masih cuma retest dalam keadaan 190. Penguatannya cenderung terbatas dan mending menunggu daripada dia mampu melewati daripada area EMA atau area garis kuning dan biru. Kalau misalnya ada mau spekulatif, untuk sekarang belum. Support yang perlu diperhatikan di sekitar area 165. Kalau 165 bisa lanjut turun lagi ke support berikutnya yang cukup mungkin dalam sekitar area 150. Lanjut ke saham UNTR, Tekim, dan INKP. Pergerakan daripada saham UNTR masih dalam keadaan fase bullish, di mana dia ada di sekitar area support untuk sekarang itu ada di 28.000, jadi perhatikan 28.000. Untuk sekarang kemarin ada resisten dengan merebus yang cukup besar, kena langsung turun sebanyak 3,47%. Dengan stokastik ini kelihatannya masih ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu ke support yang area 28.000. Ada peluang ke sana daripada pergerakan saham UNTR. Tapi secara ini masih bullish, masih di atas trendline, masih bullish, di atas garis ungu dan kuning, jadi masih oke di pergerakannya. Kalau itu pun jaga koreksi masih sementara, bukan jangka panjang. Dan kita akan mulai dengan saham Tekim, lanjutan ada saham Tekim. Bicara tentang saham Tekim, ini cenderung bearish, pergerakannya masih di bawah daripada garis ungu dan kuning. Pergerakan yang masih di bawah garis ungu dan kuning, dan kelihatannya juga ada satu jangka pendek terbentuknya base kecil sekitar area 6.770, dia tertahan 75, tahan dan tidak mampu menguat, kemungkinan bisa lanjut lagi melemah dengan stokastik juga kelihatan mengangkat ke bawah, ada peluang untuk sampai 6.400. Kemudian kita lanjut ke saham INKP dan MPPA. INKP masih bergerak dari atas dan ada falling wedge yang terbentuk, yang sudah disampaikan juga sesuai dengan daripada yang disampaikan di Telegram Philip Research. Kalau lihat ada bagian gambar, tadi juga ada webinar pagi bahas INKP, ada peluang untuk lanjut menguat masih. Mungkin kita sekitar area 8.200-an atau ke area 8.400. Stop loss-nya disesuaikan dengan apa yang telah dibagikan di Telegram. Kemudian kita lanjut ke saham MPPA dan BRIS. Cara tentang saham MPPA yang cenderung bearish, tapi ini ada kelihatan ada perlawanan yang bisa sampai ke sekitar area 300 perak belum tersentuh sebagai area support yang bisa jadi resisten, 300 perak, 305 atau 302 di sini ya, saya lihat 302. Ya, 302, kemungkinan masih bisa tersentuh daripada pergerakan MPPA. Support di 232. Bicara tentang saham yang lain, itu kita akan melihat saham BRIS, MTK, dan SIDO. Pergerakan daripada saham BRIS cenderung kelihatannya juga bearish, dengan kemarin sempat menyentuh daripada resisten di 1466. Nah, ada kemungkinan untuk sampai adanya rejection terhadap titik support di 1340. Ini masih cenderung bearish. Penguatan juga takutnya hanya dites berupa ke area 1470 kembali. Pergerakan yang seperti ini cenderung sifat bearish sampai kelihatannya ada transisi. Kalau ada transisi, jadi kemungkinan masih bisa lanjut bearish. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya, yaitu saham MTK dan SIDO. Cara tentang saham MTK, tadi juga sudah dibahas daripada pergerakan saham MTK.
yang sudah kelihatannya sudah sempat dites, kemudian ada kemungkinan turun balik lagi ke trend line, sehingga jadi ada peluang untuk lanjut melemah, yang mungkin bisa dicapai terjauhnya untuk sekarang sekitar area 1.700. Yaitu lanjut, kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saham Sido dari Bapak Irfan. Sido juga masih bertahan daripada area resisten yang disampaikan, sekitar area 950. Tadi saya sampaikan dengan support yang masih support di bawahnya itu. Ini kan resistennya jadi support, bertahan di sana. Dan masih di atas daripada garis eksponensial moving average 21 dan 34, sehingga masih ada peluang untuk lanjut menguat ke area yang telah ditentukan dan disampaikan di Telegram. Supportnya mengikuti daripada arahan Telegram, tidak ada support baru yang diupdate untuk sekarang. Kemudian kita akan lanjut ke saham Cepin. Kita belum bahas Cepin. Yang tentang Cepin dan Zinc. Kita lihat dari pergerakan saham consumer. Kalau consumer Cepin yang kelihatannya juga bearish dengan pattern seperti ini, resisten di 5.250. Pattern yang seperti ini dan cenderung bergerak tinggi, kelihatannya di bawah garis biru dan kuning, menunjukkan masih ada lanjut pelemahan, tapi untuk pelemahannya cuma untuk sekarang masih terbatas di sekitar area 4.800. Jadi untuk pelemahan bisa lanjut, kalau misalnya daripada supportnya tertembus di 4.800, bisa lanjut ke sekitar area 4.700 yang belum tercapai atau tersentuh. Nah, kita lanjut dengan saham Zinc. Saham Zinc itu sempat rebound di area support ya, dan kemudian lewatin daripada support yang ini, dan sekarang lagi tertahan di area support yang ada resisten yang terbaru di 87 perak. Kalau dia tidak mampu melewati 87 perak atau nyampe 88 perak, kelihatannya akan lanjut koreksi sampai sekitar area support kembali di 80-an perak. Kalau misalnya mampu melewati area 87 peraknya, akan mungkin lanjut mengikuti bahkan sampai ke area 90, mungkin ke area 93 perak. Lanjut ke saham Mika, Hill, dan Silo. Pertanyaan dari Bapak Leo. Saham Mika. Saham Mika, kalau dari pergerakannya cenderung bullish, dan kemarin sempat breakout daripada resisten di 2760, lanjut menguat, bahkan sampai saat ini masih menguat, sedang menuju daripada resisten yang cukup kuat di 3.200 yang bisa dipertimbangkan untuk area taking profit di 3.200 ya. Untuk support, untuk ini, kalau ditanya supportnya agak jauh ya, bisa sekitar area 2.540, jadi tidak disarankan untuk langsung buy. Risikonya nggak oke. Cara tentang saham Hill sama Silo. Hill itu beda ya, ini fundamental, tapi ini kelihatannya ketahan di 1.440 dengan terbentuknya candle inverted hammer, kemungkinan bisa lanjut ke 1.350. Dan kita lanjut ke saham Silo. Kalau dilihat daripada pergerakan saham Silo yang sempat rebound dari titik support di 950, nah kelihatannya sudah menyentuh tadi ya, sempat menyentuh daripada sekitar area resisten di 1160. Dan apabila disertai dengan ini kan candle hari ini kelihatannya kalau fix terbentuk seperti ini sampai pas saat closing lebih tepatnya, bisa mungkin lanjut melemah ke sekitar area, balik lagi ke sekitar 1040 di watch daripada pergerakan saham ini. Lanjut ke saham Hill. Hill tadi udah, Silo udah, kita langsung lanjut ke saham LPPF. Tanya dari Bapak Riko. LPPF. LPPF sesuai dengan bukan skema ya, lebih ke arah rekomendasi harian yang kita sampaikan, bahwa ternyata terbentuknya ada breakout daripada pola yang disampaikan, ikuti saja daripada target dan support yang sudah diberikan. Kalau misalnya nyampe target 1, boleh silakan untuk melakukan taking profit. Ikuti daripada arahan, masih belum ada perbedaan, masih ada potensi untuk mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat secara stokastik pun disertai dengan crossing up atau mengarah ke atas pada area netralnya.
Nah, kita lanjut ke TINS, PRDA, dan Cimori. Cimori itu kok nggak salah udah nyampe target 2 deh. Target, saya cek dulu ya. TINS. Oh, TINS masih, kan target 1 udah sampai. Tapi ini sekarang kita tahan di EMA, jadi harap hati-hati. Kalau misalnya nanti nggak mampu melewati EMA, ya mungkin bisa lanjut melemah dulu ke area 1700. Kalau dari PR selanjut ke PRDA ya, PRDA. PRDA ingat saya udah mulai agak bearish, berbeda dengan yang dulu. Iya benar ini dia bearish. PRDA cenderung bearish dengan pelemahan yang mungkin terjadi itu kelihatan kok daripada dia sempat dites di 6.675 dan sekarang candlenya juga mulai kecil-kecil ketika mulai kenaikan tidak impulsif. Sekarang bisa mungkin lanjut ke area 6.300 untuk pelemahannya. Nah, kita langsung lanjut ke saham Cimori. Pergerakan dari saham Cimori ini masih dalam tren bullish, masih ditahan di atas support 3.800 dan juga masih ada peluang untuk mencapai ke sekitar area 4.430-an. Tadi udah sempat TP1, TP2 yang sarankan sekitar area 4.500 kalau tidak salah ingat, dan boleh dicek nanti ke area di Telegramnya. Masih ada peluang untuk menguat. Bicara tentang saham BMHS dan AMRT daripada lanjut ini ada pertanyaan dari Bapak Erwin, BMHS dan AMRT. Pergerakan daripada saham BMHS cenderung bersifat bearish dengan resisten yang terkena di 650. Ada peluang untuk mungkin kalau sudah nyampe sini katanya kena support, katanya ada peluang untuk melemah mungkin ke area 590. Kalau misalnya nanti nggak mampu melewati daripada candle Marubozu kemarin di high-nya di berapa nih? Di high-nya di sekitar area 650. Dan lanjut ke saham AMRT. Saham AMRT kelihatannya kena daripada area resisten ya. Oh, kelihatan seperti ini. Oh, ini bahkan udah all time high nggak? Saya lihat terlebih dahulu. Iya, ini all time high. Pergerakan daripada saham AMRT. Nah, sekarang kelihatannya akan koreksi. Sempat kena bentuk inverted hammer, kemudian coba menguat terhadap area support, kemudian lagi kena lagi untuk candle seperti ini. Kalau misalnya lewat daripada low kemarin, ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area sekitar ada 1.570. Dan lanjut ke saham Adro. Adro masih tertahan di area support di 2.970, masih bisa peluang naik selama masih ada bergerak ditahan di area 2.980. Peluang penguatannya paling tipis di 3.350 atau penguatan yang mungkin terjadi. Dan lanjut ke saham ADMR. ADMR ini beda ya. Kelihatannya ini udah kena resisten juga 2.560, ada peluang untuk lanjut melemah ke sekitar area 2.200 daripada pergerakan saham ADMR. Dan kita belum bahas saham Unilever dari Ibu Emil. Unilever ini sekarang sedang menuju daripada area resisten 5.300 yang belum tercapai. 5.260, tapi kelihatannya kalau pergerakannya sangat tipis-tipis tidak seimpulsif yang kemarin, takutnya ini nanti membuat resisten baru yang dekat dengan resisten sebelumnya sebenarnya, nggak gitu jauh area resistennya, yang bisa mengakibatkan adanya peluang untuk lanjut melemah dengan stokastik seperti ini, melemah sementara mungkin ke sekitar area 4.300. Peluang pelemahan yang terjadi. Kemudian kita lanjut ke saham ICBP dan INDF. CBP kelihatannya masih sideways, ini masih aman selama masih bergerak di atas EMA 90 dan EMA 34 ini. Support yang perlu diperhatikan di sekitar area 7.750 ya, UML. Untuk resistance sekarang ada di 8.300. Pergerakannya masih cukup oke selama bergerak di atas supportnya. Kalau target udah tercapai ya target 2 daripada rekomendasi yang diberikan. Dan lanjut ke INDF. INDF itu juga masih cukup menarik dengan pergerakannya di atas daripada EMA ini, atau garis biru, kuning, dan ungu ini. Masih cukup menarik, masih cenderung ada peluang bullish bisa menyentuh area 6.600. Oke, kelihatannya juga sudah terjawab daripada pertanyaan Bapak atau Ibu
pada hari ini. Dan saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu selama webinar ini sampai akhir di jam 9.30. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya pada hari-hari, mungkin hari Rabu atau hari Jumat nanti.